pemirsa, mengatasi masalah dengan cara yang telah Allah tetapkan tentu akan menjadi sangat indah apabila kita bisa merasakan kelezatan iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan untuk itu, ya, apabila kita ingin menambah pengalaman kita, kemudian juga ilmu kita seputar menghadapi permasalahan yang Allah berikan sebagai sebuah ujian, tentu kita juga perlu untuk berbincang dengan Ustadz Sasongko Jati ini. Nah, sekarang yang berkaitan dengan pebisnis, karena beliau adalah ketua dari sebuah komunitas, yaitu tepatnya adalah Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia di Yogyakarta. Nah, ini sebelum nanti kita bahas tentang korelasinya dari masalah demi masalah yang sudah diberikan solusinya oleh Ustadz Yudi Faisal ini. Nah, kira-kira PPMI, ya disingkat demikian, itu seperti apa Pak? Terbentuknya, kemudian kapan, dan bagaimana kronologisnya gitu? Oke, jadi pertama kali kita dulu sama-sama adanya Ustadz Yudi mengadakan seminar yang dulu dikelola oleh Ustadz Yudi sendiri itu seminarnya itu. Kita sebagai peserta seminar waktu itu juga karena dari pengusaha-pengusaha, saya sendiri juga waktu tergerak. Kok ini ada sebuah tema yang lumayan beda nih. Biasanya kita seminar-seminar ya biasa gitu. Tema apa yang dulu disampaikan oleh beliau? Nah, itu mengatasi masalah berbisnis dengan Allah. Oh, Masya Allah. Nah, dari situ dulu mungkin belum banyak gitu loh. Kita awal-awal juga masih sedikit yang ngeh terkait dengan Ustadz Yudi Faisal itu, present itu. Nah, dulu pun masih berbayar. Pada saat awal-awal dulu masih berbayar. Masya Allah. Nah, sampai akhirnya setelah dari seminar itu Ustadz Yudi mempunyai ide gimana kita memfollow up, karena kalau namanya untuk motivasi ataupun kita dalam berislam pun kan sudah disarankan ada berjamaah, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi di saat itu maafin saya selainnya. Di saat itu Ustadz Sasongko sendiri sudah sebagai pelaku bisnis itu atau bagaimana? Oh iya, saya kebetulan pada saat saya mengawali untuk ikut seminar itu karena saya udah terjun di dunia usaha, di mana saya sudah pensiun dari kegiatan. Saya dulu karyawan. Oh gitu. 13 tahun saya menjadi karyawan, bahkan ya alhamdulillah diamanahi menjadi seorang senior manager di perusahaan retail di Indonesia. Tapi itu saya tinggal. Dari sekian banyak permasalahan yang tadi disampaikan oleh beliau Ustadz Yudi Faisal ini, kira-kira apakah benar ketika Bapak atau Ustadz Sasongko Jati ini yang sudah memiliki background latar belakang sebagai pelaku bisnis itu, apakah benar permasalahan yang tadi diungkapkan oleh beliau? Sangat betul sekali. Oh gitu. Ya, dan itu yang menjadi ketertarikan ya? Betul. Karena hutang itu menjadi sebuah dilema bagi kita yang ternyata itu kita belum tahu ilmunya gitu kan. Hanya tadi logikanya, kalau kita punya usaha ada nilai hasilnya itu, ya itulah yang buat bayar gitu kan. Ternyata setelah kita ikut seminar itu kita kepedean gitu loh, sok-sokan gitu bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa kita ingat sama Allah. Ya akhirnya antara sholat kemudian antara ikhtiar terpisah. Karena nggak fokus jadinya, itu kita itu mau ngapain sih gitu ya. Sholat sebagai sebuah ibadah tersendiri, masih waktu itu masih menjadi sebuah kewajiban saja, gugur. Sedangkan berbisnis seolah-olah ini menjadi sebuah urusan dunia saja, nggak ada kaitannya dengan kita dengan sholat gitu. Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Begitu kita ikut seminar itu, nah ini ketemulah dengan teman-teman pengusaha yang lain yang cocok gitu kan. Bersinergi. Nah akhirnya bersinergi, kita samainlah visi kita. Mulai dari situlah kita tetapin satu tonggak bahwa yuk kita punya visi yang Ustadz Yudi sampaikan bahwa di ASOP ayat 10 sampai 13 itu semuanya masalah bisnis. Allah sudah kasih jalannya, Allah sudah panggil nih, you mau berbisnis model kayak apa gitu kan. Nah, berbisnis untuk kita menyelesaikan masalah tadi, masalah hutang. Kebetulan awal saya juga pasti punya hutang gitu loh. Saya punya hutang nih gimana? Kalau dulu karyawan mungkin enak ya, justru kita tinggal nunggu bulanan gajian. Nah sekarang saya berbisnis sendiri. Gimana saya menciptakan kadang menjadi momok gitu kan bagi seorang pelaku bisnis, apalagi pemula gitu kan. Apalagi kayak gitu. Dan alhamdulillah sudah lunas bila hutangnya. Masya Allah. Saya buktikan sendiri. Dari nominal berapa kalau boleh tahu?
saya sendiri itu 70 juta. Masya Allah. Ibu saya juga sekitar 30. Kemudian yang mertua saya juga 70 juta. Masya Allah. Lunas semua? Alhamdulillah lunas semua. Gimana saat itu apa namanya motivasi atau training yang seperti apa gitu yang sehingga kok bisa menarik perhatian dari kita kebetulan gitu. training motivasi kita ada di seluruh Indonesia tiap minggu. Insya Allah mungkin sampai tahun ke depan. Jadi gini, di training motivasi itu kita akan sasar dulu, harus pemahaman dulu tentang kita ini status dulu. Contohnya gini Pak, kalau saya membayangkan, tatkala kita punya hutang, cepat tidak itu haknya Allah. Cuma harus tahu dulu, kita berangkat dari mana dan tujuan kemana, itu akan mempengaruhi long time kita. Nah, kalau di dalam bahasa kita ada yang disebut dengan ujian, ada yang disebut dengan azab. Apa itu ujian? Ujian itu dilatar belakangi sama orang-orang yang maaf ya, dia rajin sholat, duha, tahajud, sedekah, ujug-ujug ketipu, kemalingan, celaka dan sebagainya, itu disebut ujian. Tapi kalau latar belakangnya tadi dia jarang sholat tepat waktu, bahkan dia nggak sholat, nggak duha, nggak tahajud, ujug ketipu, kemalingan, itu bukan ujian itu ya. Nah, kalau ujian, kuncinya apa? Sabar, syukur, beres. Tapi kalau ujian, tobat dan istighfar. Jadi kalau orang kasus gini Pak, kasus hutang itu bukan bicara orang ikhtiar, tapi pertama cari ampunannya Allah dulu. Karena ikhtiar itu tidak akan berhasil tatkala Allah belum mengampuni dia. Jadi kalau di terapi saya itu pertama banyakin istighfar sebanyak-banyaknya, bisa puluhan ribu kali, pokoknya dimanapun. Tapi harus jadi ada treatmentnya, menjadikan istiqomah. Nah itu ada ilmunya Pak. Masya Allah, Masya Allah. Hingga orang dimanapun kapanpun selalu beristighfar. Karena sudah tadi levelnya kalau bahasa saya namanya level premium. Jadi kita kan ada standar apa silver, gold, premium. Nah, biar premium kita memberikan yang terbaik gitu. Yang terbaik di situ, ya. Nah, terus yang kedua selalu menjaga wudhu. Karena setan paling nggak suka kita menjaga wudhu. Karena Allah Maha Suci, kita harus selalu suci. Nah, jangan hanya tatkala kita mau sholat aja wudhu gitu loh. Nah, ini akan menjadi karakter. Selanjutnya kita puasa Daud, Senin, Kemis, dan yang selanjutnya juga minimal selalu membaca Al-Quran. Ya nggak usah lama-lama lah. Sehari kalau saya punya target 5 jam, tapi bukan ditunggu. Kita mau kerja dengerin handsfree, lewat handsfree. Jadi nggak ada alasan. Terus kita kemanapun kita selalu mendengarkan Quran. Ada di ruang tamu kita pasang tuh lagu Murattal Quran. Hingga tatkala lingkungan kita sudah dengar Quran, ruh kita terisi. Jadi bicara ngeberesin masalah itu bukan bicara ikhtiar, tapi belajar memantaskan diri, ngebenerin ibadah kita. Nanti ruh kita akan naik. Pak itu disebut ikhlas. Ikhlas itu nggak usah diomongin. Jadi ikhlas itu apapun yang terjadi udah serahin kepada Allah. Nah, nanti untuk memberesin masalah ada 3 ilmu. Ikhlas, syukur, sabar. Ikhlas itu nanti di surat Al-Fat ayat 4 di situ. Jadi malaikat tidak akan turun kalau selagi kita belum ikhlas. Jadi nggak ada cerita kun fayakun hadir sama orang stres, Pak. Nah, untuk ikhlas syarat satunya adalah tadi istighfar, doa muhasabah, mengevaluasi diri kalau bisa sampai menangis karena butuh itu. Ibaratkan kalau orang tua ke anak kayak tunggu pengakuan dulu. Nah, ini Allah nunggu pengakuan dosa kita. Yang ketiga salat tepat waktu di masjid. Termasuk di sini berbakti sama orang tua dan bayar zakat mal dan sedekah. Itu akan kenal ilmu ikhtiar. Rata-rata saya coach 2, 3, 4 hari mereka sudah dapat. Asal sholatnya di masjid. Karena bicara di masjid itu bicara kita kebutuhan energi rohani. Semakin sering kita ke masjid, energi kita semakin tenang. Damai. Ditambah dengan kayak sedekah dan sebagainya. Dan yang terpenting lagi, kalau sudah ketemu ikhlas, syukur, sabar, kita sudah mulai beres. Nah, makanya hadirlah komunitas ini untuk menjaga istiqomahnya. Karena di komunitas ini syaratnya harus punya BB dan WA. Oh gitu. Ya, dan nanti setiap sebelum sholat fardu, saya kasih kuliah online. Dan itu kuliah itu pas dengan masalah masing-masing. Jadi mereka kecas terus, kayak baterai lowbat, cas. Cas. Dan tahajud kita bangunin. Seluruh Indonesia. Kita grup hampir sekarang 2.000. Dan itu rata-rata pengusaha yang, alhamdulillah, saya membentuk pengusaha, tapi pengusaha yang menjadi pelopor kebaikan. Pelopor perubahan. Perubahan bukan hanya di segi ekonomi, tapi perubahan dari segi rohaninya. Jadi mereka dimanapun, mereka jadi ustadz-ustadz banyak, ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo sholat, ayo benerin masjid kita. Tatkala mereka ngurus itu, urusan bisnis dinaikin omsetnya sama Allah gitu, Pak. Berpikirnya dibalik gitu loh, Pak. Iya, jadi tatkala kita ngurusin umatnya Allah, ngeberesin anak yatim, dua apa, ngeberesin, itu cara menaikkan omset, bukan bicara strategi marketing bla 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 bla. Iya, tapi sebagus apapun jago marketing Anda, kalau nggak bersinergi dan luran, dihabisin tuh sama Allah. Harus ini yang harus sebenarnya ada dalam diri seorang mukmin ya, karena memang bagaimanapun juga ketika Allah telah memberikan petunjuk melalui kitab sucinya Al-Quran, yang di sana ternyata sudah ada guidance, sudah ada banyak sekali, sangat lengkap sekali di sana. Cara ekspansi bisnis ada semua. Kayak di surat As-Saff seperti ini contohnya. Sampai luar biasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, maukah aku tunjukkan suatu bisnis segitunya?
perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab neraka jahanam, dari adab yang pedih. Apa di situ dia asalnya? Berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Contoh saya bisnis properti. Tatkala di bisnis properti umpamanya saya laku, taruhlah untuk 40 juta. Di otak kita, di mindset kita, di keringat kita, di niatan kita, itu bukan aku dapat 40, no. Tapi separuh keuntungan kita sedekahin untuk masjid, panti, kegiatan sosial dan kegiatan yang lainnya. Jadi tatkala kita dapat tujuannya untuk akhirat. Tatkala akhirat dapat, dunia jangan ditanya, Pak. Itu yang disebut berkah. Dan itu Allah menawarkan. Makanya mindset para pengusaha saya ubah sekarang. Kalau mau selamat. Sampai di ayat terakhir, di ayat 13-nya, di situ aku diberikan apa? Kemenangan yang dekat waktunya. Di ayat 13. Maksudnya apa? Payung hutang 15 tahun. Allah beresin 4-5 bulan. Asal visinya di situ dibenerin dulu. Untuk akhirat. Bahkan dosa-dosa di masa lalu di ayat itu Allah ampunin tuh, subhanallah. Sudah Allah ampunin, sudah dikasih surga Aden di situ, dan di situ luar biasa. Kau butuh target 15 tahun, aku beresin tuh targetmu 5 bulan gitu. Asal mau datang ke Allah gitu, Pak. Salah satunya dengan sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Baik, sebuah resep yang tentu alhamdulillah kita bisa diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui beliau ya. Banyak sekali yang disampaikan, di antaranya ada sholat 5 waktu yang harus berjamaah ya, berjamaah. Bukan hanya sekedar ke masjid kan, maksudnya kan ya. Tetap berjamaah, kemudian juga memperbanyak istighfar, dan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya oleh 3 orang yang datang kepada beliau untuk meminta fatwanya, yang mengeluhkan tentang permasalahan masing-masing orang tersebut, dan beliau selalu mengatakan perbanyaklah istighfar. Subhanallah. Nah, kita nanti akan lanjutkan pembicaraan kita kali ini yang tentu akan semakin menarik lagi tetap dengan Ustadz Yudi Faisal dan juga Ustadz Sasongko Jati. Untuk itu tetaplah bersama kami di program tamu kita, insyaallah. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali dalam program yang sama, insyaallah.